Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Di balik megahnya dunia fiksi Pandora dalam film Avatar, The Way of Water, ada kisah nyata dari perairan Nusantara yang tak kalah menakjubkan. Ini bukan sekadar kisah tentang laut, tapi tentang budaya, kekuatan alam, dan warisan Indonesia yang mendunia. Mari kita selami lebih dalam. Sutradara film Avatar, The Way of Water, James Cameron, mengungkapkan bahwa suku Metkayina dalam film tersebut terinspirasi dari suku Bajo di Indonesia. Dalam film lanjutan Avatar, suku Metkayina digambarkan sebagai penghuni Pandora yang menguasai lautan dan hidup di pesisir dengan panorama yang indah. Suku Bajo sendiri merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang dikenal sebagai pengembara laut karena gaya hidup mereka yang sebagian besar dihabiskan di atas perahu atau rumah panggung terapung di laut. Mereka terkenal sebagai pelaut andal dan penyelam ulung yang mampu bertahan di dalam air selama beberapa menit tanpa alat bantu napas. Secara historis, suku Bajo dipercaya berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan dan hidup secara nomaden di lautan lepas. Sejak ratusan tahun lalu, mereka telah menyebar ke berbagai wilayah perairan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, suku Bajo kini banyak menetap di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan daerah pesisir lainnya. Meskipun awalnya hidup berpindah-pindah, kini banyak anggota suku Bajo yang telah menetap di suatu pulau dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Keunikan suku Bajo tidak hanya terletak pada gaya hidup mereka, tetapi juga pada kemampuan fisik yang luar biasa. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa organ limpa orang-orang Bajo secara genetik lebih besar dibandingkan manusia pada umumnya. Hal ini memungkinkan mereka menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah, sehingga mampu menyelam hingga kedalaman 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu. Keahlian menyelam ini sudah mereka manfaatkan sejak ratusan tahun lalu untuk berburu ikan, gurita, dan kepiting di dasar laut. Karena bergantung pada laut, mayoritas suku Bajo bekerja sebagai nelayan. Transportasi utama mereka adalah perahu tradisional yang disebut lepa-lepa atau sope, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Rumah-rumah mereka berbentuk panggung di atas laut, yang dibangun dengan 3 pola utama, benar-benar terpisah dari daratan, menjorok ke laut dan terhubung dengan jembatan, atau berada di pesisir dengan reklamasi pasir dan batu karang. Struktur rumah ini dirancang agar tetap dapat diakses oleh perahu. Selain kehidupan maritimnya, suku Bajo juga memiliki budaya seni yang kaya, termasuk musik dan tari yang terinspirasi dari kehidupan laut. Salah satu alat musik tradisional mereka adalah gambus, sejenis alat musik petik yang sering digunakan dalam acara adat. Tarian mereka juga mencerminkan hubungan erat dengan laut, misalnya tarian yang menggambarkan gerakan ombak atau aktivitas menyelam. Dalam aspek sosial dan adat istiadat, suku Bajo memiliki sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan alam. Mereka percaya bahwa laut adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, terdapat berbagai ritual adat, seperti upacara Mapalepe yang dilakukan sebelum melaut sebagai bentuk permohonan keselamatan. Struktur sosial mereka dipimpin oleh seorang kepala suku atau orang tua yang bertanggung jawab mengatur kehidupan adat dan sosial masyarakat. Seiring perkembangan zaman, suku Bajo menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan lingkungan. Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan gaya hidup nomaden dan menetap di daratan, yang menyebabkan perubahan dalam budaya dan tradisi mereka. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan warisan budaya ini. Suku Bajo adalah contoh nyata bagaimana budaya dan seni dapat terintegrasi erat dengan alam dan lingkungan. Melalui musik, tari, kerajinan tangan, dan tradisi maritim, mereka menjaga hubungan yang harmonis dengan laut, yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dengan memahami budaya suku Bajo, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga turut serta dalam menjaga warisan budaya bangsa. Dari perairan Nusantara hingga layar lebar dunia, suku Bajo telah membuktikan bahwa kehidupan yang sederhana dan bersahaja bisa memberi inspirasi luar biasa. Sudah saatnya kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya sendiri. Karena dari sini, dunia bisa belajar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
Tulis juga pendapatmu di komentar. Apakah kamu juga bangga dengan suku Bajo? Sekian videonya, thanks for watching. See you next time. Bye.